warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Cinta Putri Sapali. Saya dari kelas 4A Prodi Akuntansi. Di sini karena saya diberikan tugas mata kuliah ini metode penelitian, di mana disuruh membahas tentang salah satu jurnal yang menggunakan metode etnometodologi. Nah, di sini saya mengambil contohnya itu berjudul pola pengasuhan anak stunting di Kabupaten Bangkalan. Nah, penelitian ini itu menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis sosiologi kesehatan menggunakan perspektif teori etnometodologi yang berfokus pada pola tindakan. Etnometodologi berpandangan bahwa kegiatan yang dilakukan individu dilakukan sehari-hari dan relatif tanpa berpikir. Hal ini menjadi fokus utama etnometodologi, tidak pada struktur. Nah, namun memfokuskan bagaimana individu membangun kesadaran dan pemahaman akan struktur. Nah, setelah itu pendekatan etnometodologi ini merupakan alternatif pendekatan penelitian yang dapat membantu peneliti untuk memahami dan menjelaskan praktik sosial dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan ini bisa digunakan untuk memahami proses masyarakat dalam menyempurnakan keteraturan kehidupan sosial melalui praktik keseharian. Pemilihan metode ini terkait dengan pola tindakan yang ditampilkan ibu dalam pemenuhan kebutuhan anak pada masa tumbuh kembangnya. Etnometodologi merupakan suatu metode untuk menggali pemahaman dan produksi tatanan sosial melalui pola tindakan yang dilakukan. Teknik pengumpulan data penelitian berupa hasil wawancara, observasi yang dilakukan dengan studi kepustakaan. Nah, data keluarga stunting ini itu diambil dari Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten. Nah, lokasi penelitian ini itu di Kabupaten Bangkalan, Madura, tepatnya itu di Desa Sukolilo. Penentuan lokasi tersebut itu dengan alasan karena masih banyaknya kasus stunting pada anak di Kabupaten Bangkalan. Nah, subjek dalam penelitian ini adalah keluarga, terkhususnya ibu yang memiliki anak stunting. Stunting pada anak diakibatkan oleh pola asuh ibu yang buruk. Nah, hal ini itu diakibatkan oleh rendahnya pendidikan perempuan di Kabupaten Bangkalan. Buktinya banyak siswa yang enggan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, padahal wanita itu kan yang lebih berpendidikan akan lebih baik dalam wawasan yang lebih luas dan keputusan yang tepat. Dengan demikian, ibu dapat menerapkan pola asuh terkait gizi dan dengan tepat dan mampu menyediakan zat gizi yang dibutuhkan oleh anak. Nah, peran seorang ibu itu sangat penting, terutama dalam pemberian nutrisi pada anaknya. Ibu harus mampu memberi perhatian, dukungan, perilaku yang baik khususnya dalam pemberian nutrisi, diantaranya memberikan pengasuhan tentang cara makan, memberikan makanan yang mengandung gizi yang baik dan sehat, dan menerapkan kebersihan nutrisi, kebersihan diri maupun anak juga lingkungan selama persiapan ataupun saat memberikan makanan, serta memanfaatkan layanan kesehatan dengan baik guna menunjang peningkatan atau perbaikan nutrisi anak. Nah, jika semua hal tersebut dapat dikerjakan dengan benar, maka dapat dimungkinkan pertumbuhan dan perkembangan seorang anak akan menjadi sehat. Hal ini sejalan dengan penelitian penelitian Fitri Arianti 2015 bahwa ibu itu dengan pengasuhan yang baik juga benar dapat dinilai dari perilaku ibu dalam pemberian makanan atau nutrisi harian yang baik sejak masa bayi atau kehamilan. Masuk pada pola pengasuhan anak stunting di Kabupaten Bangkalan ya. Di sini itu dari observasi dan wawancara yang sudah dilakukan itu menunjukkan bahwa pola pengasuhan anak dipengaruhi oleh pendidikan, finansial, dan juga mental. Pola asuh yang diberikan berupa kecukupan pangan makanan, gizi, dan perawatan kesehatan dasar yang diberikan oleh balita, yang diantaranya imunisasi, pemberian ASI, penimbangan bayi atau anak,
dan pengobatan jiwa jika sakit, papan atau pemukiman yang layak, higien perorangan, serta sanitasi lingkungan yang baik. Nah, hal-hal tersebut itu belum bisa tercukupi oleh para informan, karena dan yang paling penting itu adalah pengetahuan untuk bisa mengasuh anak dengan baik sesuai anjuran kedokteran agar anak tumbuh dengan maksimal. Nah, karena stunting ini tidak hanya membuat anak rentan penyakit ya, tetapi juga menurunkan IQ anak. Dan sang ibu yang masih berusia di bawah idealnya juga masih menjadi faktor yang dapat mempengaruhi stunting. Biasanya mereka yang belum siap menjadi ibu karena di usia 19 sampai 21 tahun merupakan usia produktif, di mana masih banyak kegiatan yang bisa dilakukan di luar rumah. Jika sudah memiliki bayi, maka aktivitas akan terbatasi karena ini setiap perempuan akan mengalami gangguan yang sangat mungkin dialami adalah baby blues. Nah, di mana baby blues syndrome ini itu proses perasaan sedih yang dialami oleh banyak wanita di masa-masa awal setelah melahirkan. Kondisi ini cenderung muncul pada hari kedua atau ketiga pasca persalinan. Umumnya baby blues ini akan berlangsung selama beberapa hari dan paling lama hingga 2 minggu. Baby blues bisa terjadi karena siklus tidur bayi yang baru lahir yang belum teratur, menyebabkan ibu harus terjaga di malam hari dan menyita banyak waktu tidur mereka. Kurangnya waktu tidur dan yang terus-menerus ini akan membuat ibu kelelahan dan tidak nyaman. Hal inilah yang bisa memicu gejala baby blues. Nah, seperti perasaan sedih dan mudah tersinggung. Kurangnya pengetahuan tentang bagaimana mengasuh anak dengan baik akan sangat mempengaruhi pola tumbuh anak yang tidak maksimal, yang pada akhirnya mengakibatkan gagal tumbuh anak. Kemudian masuk pada pola asuh ideal pada anak ya. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemberian MPASI pada anak. Yang pertama itu tepat waktu, yaitu ketika ASI tidak mencukupi kebutuhan nutrisi bayi, maka IDAI dan WHO merekomendasikan bahwa pemberian MPASI selambatnya usia 6 bulan. Namun pada kondisi tertentu, misalnya kenaikan berat badan yang kurang baik pada sang anak, yang dimulai diberikan MPASI setelah dievaluasi penyebabnya dan setelah kesiapan makanya dinilai oleh dokter. Yang kedua, cukup menu MPASI yang disarankan mengandung kebutuhan nutrisi yang tidak dapat dipenuhi lagi oleh ASI, yang terutama jumlah energi, protein, zat besi, dan jin. Nah, tidak ada suatu jenis makanan yang dapat memenuhi semuanya. Oleh karena itu, berikan MPASI yang bervariasi dan mencukupi sumber karbohidrat, protein hewani dan nabati, lemak, serta mikronutrien, yaitu vitamin dan mineral. Nah, ketiga, aman dan bersih karena bakteri bisa tumbuh di makanan. Dan keempat, berikan dengan cara yang tepat. Nah, praktik pemberian makanan pada balita sangat erat kaitannya dengan kebiasaan masyarakat secara turun-temurun atau budaya yang diterapkan. Nah, faktor budaya pada lingkungan ini tertentu akan mempengaruhi bagaimana cara seseorang dalam menyikapi kebutuhan kesehatan sehari-hari. Nah, termasuk bagaimana menerapkan pola pemberian makanan pada anak balita mereka. Nah, hal ini sesuai dengan teori keperawatan berbasis budaya atau transkultural yang menyebutkan bahwa budaya nilai keyakinan akan mempengaruhi perilaku kesehatan seseorang. Pada budaya masyarakat di mana ibu tersebut tinggal. Salah satu perilaku oleh tradisi di Indonesia adalah menganggap bahwa anak yang sehat adalah anak yang gemuk. Salah satu kebiasaan mereka itu
Nutrition dan UNICEF menyatakan bahwa lebih dari 50% disebabkan karena kurang gizi, dan 2/3 diantaranya terkait dengan praktik makanan yang dilakukan. Aspek budaya memiliki